soal yang lalu saya buka lagi ya. Tanggal 5 Januari 2019 P mengakuisisi 80% saham beredar S dengan harga 920 juta. Pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 400 juta, tambahan modal disetor 300 juta, saldo laba 250 juta. Kemudian kelebihan pembayaran atas aset Mekon S akan dialokasikan ke persediaan ya 20%-nya ya. 20%, maksudnya 20%-nya ya dari kelebihan pembayaran itu 20%-nya dialokasikan ke under value persediaan ya, yang under value ya. Dan kemudian terjual di tahun tersebut ya. Kemudian dialokasikan ke tanah yang under value ya sebanyak 30%, ke peralatan 30% under value, masa manfaat 5 tahun, untuk bangunan 20% ya dia over value, manfaat 10 tahun, sisanya goodwill ataupun kalau ada keuntungan merupakan diskon ya. Kemudian selama 2019 S melaporkan net income 180 juta dan dividennya 80 juta. Kemudian dividen 80 juta, kemudian di US terdapat utang usaha kepada P yang masih belum dibayar 10 juta ya. S punya utang kepada P 10 juta ya. Kemudian buat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi 31 Desember 2019 ya. Baik ya, akan kita bahas sekarang ya. Jadi kita yang pertama hitung dulu ya, menghitung dulu kelebihan nilai investasi ya. Yaitu dari cost of investment-nya 920 juta, kemudian ini kita mendapatkan 80% ya, berarti kita bisa menghitung nilai total nilai jual S ya, atau market value-nya S ya. Total nilai jual S, harga jual S adalah kalau 100%-nya ya 920 juta dibagi 80% mendapatkan 1,15 miliar. Nah, ini akan kita bandingkan dengan book value-nya S ya, nilai buku S ya. Nilai buku S atau kita bisa hitung dari net asetnya ataupun dari equity-nya ya. Equity-nya ada common stock 400 juta, additional paid in capital 300 juta, retained earnings 250 juta. Kita jumlahkan total nilai buku S 950 juta sehingga ada kelebihan harga perolehan di atas nilai buku yang diperoleh sebesar 200 juta. Kemudian dialokasikan ke mana? Yang pertama, inventory undervalued ya, undervalued artinya nilai inventory ya yang tercatat oleh S nilainya dibandingkan dengan harga wajarnya ternyata nilai yang tercatat lebih rendah ya. Misalkan yang tercatat misalkan 100 juta, ternyata nilai pasarnya 140 juta ya. Sehingga ya kelebihan ya. Jadi mengapa kita membayar dengan harga lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Ini kan artinya ya ketika kita membayar 920 juta untuk memperoleh 80% ya, ini kalau kita hitung untuk 100%-nya nilai perusahaan ya, nilai jualnya adalah 1,15 ya. Padahal ya nilai bukunya hanya 950 juta. Sehingga ada kelebihan berapa? Kelebihan 200 juta ya. Pertanyaannya, mengapa investor mau membayar lebih ya
di atas nilai buku perusahaan ya. Jawabannya yang pertama karena ya nilai buku net asetnya, nilai buku net asetnya itu ada yang dinilai terlalu rendah ya. Sebenarnya misalkan inventory dicatat 100 juta, padahal dia nilai wajarnya 140 juta ya. Kemudian juga aset-aset yang lain ya. Itu yang pertama, karena ada aset-aset yang dirasa ini tercatatnya terlalu rendah sehingga kami investor berani membayar lebih ya, karena melihat bahwa sebagian aset-asetnya yang tercatat itu nilainya terlalu kecil ya, padahal nilainya lebih tinggi lagi. Itulah mengapa investor membayar lebih ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua adalah karena investor memandang bahwa perusahaan yang akan dibeli ini memiliki nilai lebih ya, memiliki kelebihan yang tidak bisa dinilai dengan yang tidak bisa dinilai dari asetnya saja. Misalnya lokasi perusahaan yang strategis atau dia punya pelanggan yang sangat setia, ini adalah suatu nilai lebih ya, yang tidak tercermin di nilai asetnya. Itulah yang dinamakan apa? Dinamakan goodwill ya. Dia punya kelebihan-kelebihan ya, yang tidak bisa dilihat hanya dari asetnya saja. Dia punya nilai lebih ya. Nah, itulah mengapa perusahaan ada ya yang mau membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Sehingga ya kelebihan nilai investasi di atas nilai bukunya kemudian dikemanakan ya, kemudian dikembalikan kepada net aset, kepada aset-aset yang menurut investor nilainya ada perbedaan antara nilai bukunya yang tercatat dengan dengan nilai wajarnya sekarang ya. Yaitu yang pertama ke persediaan. Inventory pada waktu dibeli nilainya ini under value, maksudnya yang tercatat ini nilainya terlalu kecil dibandingkan dengan harga pasarnya. Ya sudah, kita sesuaikan dengan harga pasarnya ya. Kita naikkan berapa? 40 juta. Artinya apa? Yang 200 kelebihan cost di atas book value, yang 40 juta adalah untuk apa? Untuk dialokasikan ke inventory ya, 40 juta ke inventory. Kemudian tanah ternyata tercatat misalkan ya, tercatat nilainya misalkan 500 juta misalkan ya. Ternyata ya nilai wajarnya sekarang 560 juta. Berarti untuk tanah ya kita sesuaikan dengan nilai sekarang, nilai wajarnya sekarang tambah 60 juta ya. Sehingga dari 200 juta ya excess cost di atas harga nilai bukunya, yang 60 juta adalah untuk menaikkan nilai tanah. Kemudian saya lompat ke equipment juga dicatatnya terlalu rendah ya, peralatan terlalu rendah 60 juta ya. Tercatat katakanlah 100 juta, mestinya ini 160. Ya sudah, kita tambahi ya, kita tambahkan 60 juta, kita naikkan nilai equipment menjadi tambah 60 juta lagi ya. Nah kemudian sekarang kita ke building. Untuk building ini kondisinya sebaliknya ya, yang tercatat nilainya misalkan 500 juta ya. Ternyata kalau dinilai harga pasarnya sih ini kurang dari itu, ini paling 460 juta misalkan ya. Sehingga harus bagaimana ya, kita kurangi ya building yang tercatat ya, book value 500 juta harus kita kurangi 40 juta. Kenapa? Nilai pasarnya memang hanya 460 juta ya, sehingga ya untuk building ini alokasi kita mengurangi ya. Nah, ini namanya alokasi apa bukan ya? Ya, tapi maksudnya ini kita menyesuaikan nilai-nilai aset, ya, nilai bukunya kepada nilai pasarnya ya. Kalau yang kurang ya kita tambah, kalau yang terlalu tinggi, yang overvalued istilahnya, overvalue ya, nilai bukunya terlalu tinggi ya kita kurangi ya. Nah,
jumlah yang kita alokasikan ini, baik yang untuk menambah maupun mengurangi, ya, pada akhirnya ya harus berapa? Sebesar ini, 200 juta. Ya. Harus sebesar selisih harga perolehan investasi di atas nilai bukunya. Ya. Jumlahnya harus sekian. Ya. Maka kemudian kita bisa menghitung, berarti untuk yang ke goodwill berapa? Berarti ya 200 juta, ya, 200 juta dikurangi dengan 40 minus 60. Kalau untuk building minus 40, berarti tambah 40 kemudian minus 60, ya, sehingga untuk goodwill nilainya 80 juta. Goodwill ini adalah ya nilai lebih perusahaan yang tidak tergambarkan di asetnya, ya, yang misalkan tadi ya lokasi strategis, ada pelanggan yang punya pelanggan yang setia, atau punya proses produksi yang bagus, atau punya karyawan yang berkualitas, ya, atau punya manajemen yang berkualitas, yang bagus, ya, itulah goodwill, ya. Nah, kemudian totalnya ya kita jumlahkan, alokasinya 200 juta, sehingga sudah habis sudah habis dialokasikan. Ini adalah bagaimana menghitung ekses, ya, kelebihan nilai investasi di atas harga nilai buku investasi, dan bagaimana mengalokasikannya, ya. Selanjutnya bagaimana, ya? Nah, bagaimana kalau goodwill-nya ternyata negatif, ya, jatuhnya? Kalau negatif berarti ada apa? Ada gain, ya. Nah, istilahnya ada gain on bargain purchase, ya, ada keuntungan. Kalau positif berarti goodwill, kalau negatif ini adalah keuntungan bagi investor. Ya, kalaupun ada kasus bargain juga kita tetap menyesuaikan, ya, kita tetap lakukan dulu penyesuaian aset-aset, ya, kepada nilai wajarnya. Ya. Baru terakhir apakah akan timbul goodwill atau ada gain on bargain purchase. Nah, barulah akan kita buat jurnal-jurnalnya, ya, terkait ya dengan jurnal eliminasi, ya. Yang pertama adalah mengeliminasi, ini kan pakai metode cost, ya. Pakai metode cost, jadi selama tahun 2019 ada apa? Melaporkan net income, ya. Kalau melaporkan net income 180 juta, maka investor tidak, kalau ketika investi S, ya, melaporkan net income, nah, saya punya net income 180 juta, maka karena investornya menggunakan metode biaya mencatatnya, maka bagi investor dia tidak melakukan pencatatan apa-apa, cuma mengatakan apa, alhamdulillah, ya, ada laba 180 juta, ya, tetapi tidak melakukan pencatatan. Selanjutnya S membagi dividen 80 juta. Nah, kalau membagi dividen 80 juta, maka S mencatat, ya, investor mencatatnya apa? Mencatatnya debit cash, kreditnya dividen income sebesar berapa? Sebesar 80% dari 80 juta, 64 juta. Ya. Nah, dividen income ini yang kemudian dieliminasi, ya, ketika kita membuat laporan konsolidasi. Mengapa dieliminasi? Karena kan mendapatkan kita dividen income itu adalah pendapatan dari S, ya. P menerima pendapatan dari S. Nah, ini kalau ketika P dengan S membuat laporan masing-masing, maka hal ini berlaku, ya. Kalau P membuat pembukuan untuk P sendiri, S juga dipandang sebagai entitas yang terpisah, ya. Maka ini berlaku ada dividen income dari S. Tetapi ketika mau membuat laporan konsolidasi, maka ingat, ya, laporan konsolidasi adalah laporan gabungan antara P dan S, ya. Nah, sekarang P dan S yang tadinya adalah dua entitas yang berbeda, sekarang akan dijadikan menjadi satu entitas, ya. Dia akan dipandang sebagai satu entitas, ya. Sehingga mungkin enggak, ya, sehingga ketika sekarang P dengan S menjadi satu entitas, ya, maka ketika P menerima pendapatan dari S, ya, seperti saya mendapatkan
saya mengatakan saya tadi dapat uang. Siapa yang ngasih? Saya. Ya. Tadinya di kantong celana, saya pindahkan ke kantong baju. Seperti itu jadinya. Ketika S dengan P kemudian dipandang sebagai satu entitas untuk dibuat laporan konsolidasi. Sehingga apa? Sehingga ya atas dividen income yang diterima oleh P dari S ya, ini dieliminasi. Ya, ini adalah transaksi yang tidak perlu dicatat ya, bagi ketika dia dipandang sebagai satu entitas ya. Tidak ada memberikan pendapatan dari diri sendiri ya. Sehingga di sini ya dividen income yang sudah dicatat ya, berarti kan di pembukuannya P dia ada mencatat dividen income kredit 64 juta. Maka ini kan harus dihilangkan. Caranya ya di debit ya, dividen income kita debit 64 juta, kemudian pasangannya dengan dividen S ya. Di bukunya S, di pembukuannya S kan juga ada apa? Ada dia mencatat ada dividen ya, ada dividen 64 juta debit, maka kita kredit ketika kita mau membuat laporan konsolidasi, namanya dieliminasi ya. Kemudian yang kedua adalah kita memunculkan ya, kalau kita menggabungkan laporan keuangan P dengan S ya, artinya apa? Artinya net income-nya S semua kemudian kita gabungkan ya, menjadi tergabung semuanya ya. Net income di laporannya S ya, di laporan S itu ada mendapatkan labanya berapa ya, dan kalau kita jumlahkan dengan P artinya kan keseluruhan net income-nya S menjadi tergabung ke laporan konsolidasi. Nah, padahal ya, apakah semua net income-nya S adalah menjadi bagiannya P? Ya, belum tentu ya. Dilihat dulu persentase kepemilikannya P berapa. Ya. Kalau P memiliki 100% sahamnya S, maka betul ya semua net income S adalah bagiannya P. Tetapi ketika di soal ini P memiliki membeli berapa persen kepemilikannya? 80%. Kalau P membeli 80% sahamnya S, berarti ya yang 20% adalah siapa? Ya, pemilik S yang 20% ya pihak di luar kita, ya di luar P ya, namanya non controlling interest, yaitu pihak-pihak investor yang kepemilikannya tidak signifikan, ya, hanya 20% saja totalnya. Nah, yang 20% ini mereka juga memiliki hak atas net income yang diperoleh oleh S. Ya, sebesar berapa? Sebesar 20% dari net income yang dilaporkan ya, setelah dilakukan adjustment yang diperlukan. Nah, sekarang kita mau hitung ya berapa nilai net income-nya S ya setelah disesuaikan. Net income-nya S berapa? Di datanya adalah 180 juta. Saya munculkan lagi di sini sekarang sebentar ya. Sebentar ya. Kita munculkan di sini. Ya. Kita sekarang mau menghitung berapa ya jatahnya, jatah income S untuk NCI ya. Dimulai dari apakah ada yang bergabung ya. Kita menghitungnya mulai dari nih, net income-nya S tahun 2019 sebesar 180 juta ya, 180 juta. Kemudian nah ya 180 juta ini adalah menurut siapa? Menurut pembukuannya S. Nah, menurut pembukuannya S. Nah sekarang ya menurut konsolidasi ya, menurut konsolidasian ya, maka ya harus kita sesuaikan nilai-nilai asetnya dengan yang telah disesuaikan dengan nilai harga wajarnya ya. Yang pertama tadi adalah
Inventory menurut P ya, setelah membeli S ya, menurut P inventory itu nilainya terlalu kecil 40 juta ya, sehingga tadi inventory kita tambah berapa, dialokasikan, ditambah alokasi ekses sebesar 40 juta ya. Artinya apa? Artinya kan inventory menurut P nilainya adalah 40 juta lebih tinggi, dan inventory yang ada semuanya terjual di tahun berapa? Di tahun sekarang, di tahun 2019 ya. Artinya ya, inventory yang sudah terjual kan menjadi apa? Menjadi cost of goods sold ya. Dan cost of goods sold yang tercatat oleh pembukuan S, maka sesuai dengan yang nilai inventory yang masih under value. Maka menurut P ya, nilai COGS-nya itu terlalu kecil, harusnya nambah berapa? Nambah 40 juta ya. Nah, efeknya ke net income-nya S menjadi bagaimana? Menjadi kalau cost-nya bertambah, maka net income-nya akan berkurang. Maka di sini ya, net income S yang pertama disesuaikan dengan apa? Dikurangi dengan amortisasi under value inventory 40 juta. Ya. Kemudian yang kedua ya, saya lompat ke yang equipment ya. Equipment ya, kalau tanah tidak didepresiasikan ya, tidak perlu disesuaikan ya. Kemudian yang equipment itu ya akan ada depresiasi per tahunnya. Nah, tentunya S mencatat depreciation expense ya sesuai dengan nilai buku yang tercatat oleh S ya. Yang menurut P adalah itu terlalu kecil, sehingga oleh P ditambahi berapa untuk equipment? Ditambahi 120 juta ya. Equipment itu kan nah ini 60 juta ya. Menurut P, equipment itu yang tercatat nilainya terlalu kecil 60 juta ya, sehingga menurut P equipment itu nilainya lebih tinggi. Berapa? Harusnya lebih tinggi 60 juta. Nah, 60 juta ini ya kemudian ya, equipment itu kan harus disusutkan ya, penyusutannya sesuai dengan sisa masa manfaatnya. Masa manfaatnya tersisa masih 5 tahun lagi ya, sehingga yang menurut P depresiasinya equipment yang tercatat oleh S harus ditambahi berapa? Ditambahi 60 juta dibagi 5 ya, tiap tahun harusnya lebih sebesar ditambah 12 juta ya. Dari yang sudah dicatat oleh S depresiasi expense-nya kemudian ditambah lagi 12 juta. Kenapa? Karena menurut P nilai equipment itu mestinya lebih tinggi dari yang sekarang tercatat. Lebihnya berapa? Lebihnya 60 juta ya, untuk masa manfaat 5 tahun sehingga per tahunnya 12 juta ya. Sehingga untuk equipment ya nanti menjadi ya amortisasinya adalah menjadi apa? Menjadi menambah depresiasi expense. Kalau menambah depresiasi expense berarti pengaruhnya atas net income S menjadi pengurang. Depresiasi expense bertambah, maka net income S kita kurangi 12 juta. Nah, kemudian yang building ya, building ada alokasi menurut S ya, di pembukuannya S dicatat terlalu tinggi ya. Sehingga menurut investor ya, nilai building itu harus diturunkan ya. Diturunkan berapa? Diturunkan 40 juta ya. 40 juta dan masa manfaatnya masih 10 tahun ya. Untuk S ya, S mencatat depresiasi building tentunya sebesar yang tercatat sesuai dengan pembukuannya S ya. Jadi perlu diingat ya, di pembukuannya S tidak ada yang berubah ya, nilai inventory, nilai tanah, nilai building, equipment, ini di pembukuannya S tetap sebagaimana yang sudah ada ya, tidak mengalami perubahan ya. Nah, untuk nilai-nilai yang harga pasar ini adalah berlaku untuk siapa? Berlaku untuk P, untuk investor. Akan tetapi bagi di pembukuannya S tidak dilakukan perubahan apa-apa atas nilai inventory, atas nilai tanah, building, dan equipment ya.
tidak dilakukan perubahan, sehingga ya untuk building S mencatatnya ya sesuai dengan yang ada di pembukuannya S ya. Maka ya menurut P yang sudah di depresiasi building yang sudah dicatat oleh S, maka menjadi jumlahnya menjadi terlalu besar. Kenapa? Menurut P harusnya nilai buildingnya lebih kecil, sehingga nilai amortisasi, nilai depresiasi expense-nya juga harusnya lebih kecil lagi. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya ya sebesar 40 juta dibagi 10 tahun, yaitu 4 juta per tahun. Nah, menurut P, ya depresiasi building yang tercatat oleh S itu harus dikurangi 4 juta. Ya, yang dikurangi apa? Depresiasi expense-nya. Nah, kalau depresiasi expense-nya berkurang, bagaimana efeknya terhadap net income-nya S? Ya. Net income S menurut P harusnya ditambah 4 juta, yaitu sebesar berkurangnya depresiasi expense building 4 juta. Sudah, ini adalah penyesuaiannya, satu ya sudah semuanya, sehingga 180 juta dikurang 40 juta tambah 4 juta kurang 12 juta, sehingga nilai net income S setelah disesuaikan dengan amortisasi ekses ya sebesar 132 juta. Nah, 132 juta ini adalah untuk semua haknya semua investor. Jatahnya P berapa? Jatahnya P ya 80% ya. Kemudian yang 20% untuk siapa? Yang 20% ya untuk non-controlling interest. Ya. Sehingga bagian non-controlling interest atas net income S berapa? Ya dikalikan 20% mendapatkan 26 juta, 4. Ya. Ini diberi nama ya, akunnya namanya NCI expense. Ya. Non-controlling interest expense ya. Ini expense tapi bukan expense ya. Ini maksudnya adalah menyatakan bagian laba ya, bagian labanya S untuk jatahnya investor yang tidak yang kecil-kecil ya, yang bukan pengendali ya. Kalau dalam laporan konsolidasi diistilahkannya dengan NCI expense. Nah, kemudian tentunya ya yang jatah income untuk non pengendali harus kita keluarkan dari laporan konsolidasian ya. Bagaimana caranya? Ya kita mendebit NCI expense 26,4 juta, kemudian sekaligus kita mengeliminasi ya, dividen S yang diberikan kepada non pengendali sebesar ya kalau mau dihitung dari total dividen 80 juta kali 20% sebesar 16 juta, dan selisihnya adalah untuk menjadi menambah NCI equity, menambah nilai ekuitas non-controlling interest. Ya. Selanjutnya kita eliminasi adalah ya investment in S ya, dan juga kita mengeliminasi equity S. Ya. Kita mengeliminasi equity S. Per awal tahun ya, jadi yang kita lakukan eliminasi untuk equity dan investment in S ini adalah untuk posisi saldo awal tahun ya, atau kalau perolehannya tidak di awal tahun ya, per tanggal perolehannya, per tanggal investasinya ya. Berupa apa ya, common stocknya S ada 400 juta ketika diakuisisi, ketika dibeli ya, ada additional paid in capital 300 juta, kita hapus di debit, RE-nya S yang awal 250 juta ya, beginning ya, perhatikan ya, jadi eliminasinya adalah atas saldo-saldo di awal tahun ya, bukan saldo akhir tahun ya, tapi saldo di awal tahun. Kemudian debit kredit investment in S sebesar harga perolehannya 920 juta ya. Kemudian yang tadi ada kelebihan ya, ada excess of cost ya, ini juga kita debit ya, di debit unamortized excess 200 juta ya. Kemudian kreditnya adalah ke investment in S, ini nilainya sebesar berapa? Ya, nilainya sama dengan
harga perolehan, ya. Atau bisa juga kita perhitungkan sebagai 80% dari nilai ini ya, equity-nya S plus unamortized plus lebihannya ya. Jadi totalnya kan kalau kita jumlah 1,15 miliar ya, dikalikan 80% maka akan mendapatkan ini. Ya. Kemudian untuk yang sisanya 20%-nya adalah NCI, adalah untuk siapa? Untuk yang bagiannya non investor non pengendali, ya, NCI equity sebesar ya kalau mau dihitung ya 20% dari ini ya, 20% dari jumlah debitnya ini ya. Kemudian selanjutnya ya eliminasi berikutnya adalah untuk mengeliminasi unamortized excess yang 200 juta ya, dengan cara ya kita alokasikan kepada inventory 40 juta, land 60 juta, ya, equipment 60, goodwill 80, dan building. Karena building adalah harus dikurangi, maka buildingnya di sebelah kredit 40 juta. Ya. Dan sisanya unamortized excess 200 juta. Kemudian, selanjutnya kita lakukan amortisasi ya. Amortisasi atas apa? Atas alokasi ekses ya. Yang pertama untuk inventory. Inventory kan nilainya bertambah 40 juta. Kemudian inventorinya ternyata terjual semua tahun tersebut sehingga inventory menjadi habis ya, menjadi kredit ya, menjadi apa sekarang? Menjadi cost of goods sold. Ya. Bagaimana kalau yang terjual baru separuhnya? Yang setengahnya lagi belum terjual, maka ya yang dikurangi sebesar setengahnya saja ya 20 juta. KUGS bertambah 20 juta. Kemudian depresiasinya ya saya bahas yang equipment dulu ya. Untuk equipment dari nilai 60 juta ini kan tiap tahun diamortisasi ya. Tiap tahunnya 12 juta menjadi apa? Depresiasi expense, menambah depresiasi expense untuk laporan konsolidasi ya. Artinya apa ya? Depresiasi expense yang tercatat oleh S berapa, nanti ditambah lagi dengan yang kita sesuaikan lagi. Tambah lagi 12 juta. Nanti total depresiasi expense menurut laporan konsolidasi menjadi berapa? Tinggal dijumlahkan ya. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya untuk mengurangi nilai equipment yang di sini ya. Kemudian kita kurangi, kita kredit equipment netnya ya. Dan untuk yang building, untuk yang building maka dia kan posisi alokasinya di sebelah kredit, maka amortisasinya kebalikan dengan yang equipment, yaitu depresiasi expense-nya malah menjadi pengurang ya. Kemudian debitnya ke building ya. Debitnya ke building. Sudah, kemudian ini yang terakhir adalah ada informasi apa nih? Yang terakhir ada informasi utang piutang antara S dengan P. Ya. Di buku S masih terdapat utang usaha kepada P yang masih belum dibayar 10 juta. Nah, kalau ketika ada di pembukuan S ada account payable 10 juta, di pembukuan P ada account receivable 10 juta, nggak masalah ya. Tetapi ketika kita buat laporan gabungan konsolidasi, maka yang seperti ini menjadi tidak perlu ya. Saya berhutang kepada saya, kan ini tidak perlu ya. Maka di sini kita eliminasi juga accounts ya, utangnya kita hapus ya. Kemudian account receivable-nya juga kita hapus ya. Account payable-nya S 10 juta. Kemudian account receivable-nya P 10 juta ini kita hapus. Baik ya, demikian ya jurnal-jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi
tahun 2019 ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik ya, kalau belum ada yang ditanyakan ya, akan saya akhiri ya pembahasannya ya. Untuk kita kemudian akan lanjut dengan materi yang baru ya, materi lanjutan. Akan saya stop dulu rekamannya. Ya.